Petak umpet di rumah angker episode 3. Hadirnya Minako. Langit semakin gelap dan anak-anak pemain petak umpet pun tak kunjung datang kembali berkumpul di titik lokasi awal mereka bermain petak umpet. Tono, si anak penghitung yang masih bingung dengan kejadian yang baru saja ia alami. 3 orang temannya pun tak kunjung datang. Sekarang ia hanya seorang diri di tengah waktu yang hampir gelap, hanya bisa bersandar letih dan lemas, diiringi isak tangis yang menjadi-jadi sambil kerap kali teriak meminta tolong dengan sisa tenaga yang ia punya. Hingga waktu hampir memasuki pukul 8 malam, Tono pun tersadar dari tidurnya, ia pun bangkit dari peratapannya di sebuah dinding usang yang lembab. Ia hanya bisa kembali melanjutkan meratapi nasibnya yang kini hanya seorang diri di tengah-tengah halaman rumah tua Minako. Tono mendengarkan bisik-bisik lembut namun sedikit mengerang yang entah dari mana suaranya. Ketika itu pun Tono mulai merasakan kembali bisikan-bisikan seperti yang ia rasakan sebelumnya, namun kali ini semakin membuatnya tak bisa berbuat apa-apa selain meratapi nasib buruknya saat ini. Semakin ia takut maka suara itu semakin menusuk telinganya. Tak lama kemudian, hadirlah sosok gadis kecil dengan gaun putih lusuh di hadapan Tono. Dialah Minako. Saat itu Tono hanya bisa mematung kaku, dengan muka pucat berkeringat. Maksud hati ingin melarikan diri, namun untuk bangkit dari peratapannya pun Tono tak mampu. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit, sedangkan di hadapannya adalah Minako, dengan senyumannya yang sangat menakutkan, sambil menjulurkan tangan kecilnya ke hadapan Tono tanda Minako akan mengajak Tono untuk bangkit. Tono semakin menangis mengerang ketakutan luar biasa saat itu, di hadapannya 2 pasang mata merah memandangnya seakan mengajaknya ke gerbang kematian. Tak lama dari kejadian itu, Tono mendengar sayup-sayup suara seperti memanggil namanya dan 3 orang temannya. Didi, Wisman, dan Bimo. Namun kali ini suara itu malah membuat Tono kian lega, karena ia yakin bahwa suara kali ini bersumber dari kerumunan orang yang sedang berjalan menuju ke arah Tono yang semakin mencair dari rasa takutnya. Minako menghilang entah kemana saat suara kerumunan orang semakin mendekat ke arah Tono. Kali ini Tono benar-benar lega karena ia merasa tidak lagi sendiri di halaman rumah tua itu. Tapi di sisi lain Tono tidak melihat Didi, Wisman dan Bimo di tengah-tengah kerumunan orang yang datang menjemput Tono. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, Tono ditemukan dalam keadaan selamat. Dan tidak ada yang tahu kemana perginya 3 teman Tono yang sore tadi masih bermain bersamanya. Tono dijemput oleh warga dusun dan keluarganya dari lokasi tempat ia bermain petak umpet. Sesampainya di dusun pemukiman warga, Tono mulai menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya hari ini. Tono berhenti bercerita ketika ada salah satu seorang warga yang mengetahui hantu Minako. Mbah Gumgum. Sekian. Terima kasih sudah menyimak. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya jika kalian menyukai konten ini agar channel ini semakin berkembang. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita-cerita horor lainnya.